Bunda Rena itu ngurut pakai tangan nih ya, pakai tangan. Kalau sumpama pakai sarung tangan ya, itu gimana Bunda Rena itu bisa lihat penyakitnya, titiknya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Bunda Rena. Bunda Rena kali ini ngambil video lagi ya. Kalau masalah bahas biasa yang dibahas itu tentang terapi vitalitas gitu ya. Cuman ya bahas tentang terapi vitalitas, cuman ini bahasnya ya tentang pasien yang mungkin nggak tahu cara terapinya di tempat Bunda Rena kayak gimana, terus tempatnya bersih apa enggaknya gitu kan, banyak yang bertanya kayak gitu ya. Jadi kalau masalah tempat jangan khawatir, di sini tempat itu selalu bersih ya, walaupun Bunda Rena itu punya kucing itu tetap tempat bersih karena kucing juga selalu dimandiin ya. Jadi jangan khawatir di dalam kamar itu tempatnya kotor yang buat terapi. Jadi kalau masalah steril karena sebelum ada pasien pun Bunda Rena sebelum terapi orang nih ya, cuci tangan dulu, disemprot dulu, tangannya dibersihin ya supaya steril. Spray itu ya tetap ganti terus, dicuci terus. Jadi Bunda Rena itu bukan punya spray cuma satu gitu ya. Juga buat pasien-pasien ini disilahkan sumpama nih mau bawa perlak sendiri maupun mau bawa sarung sendiri, karena kalau nggak mau pakai anduk di sini maupun pakai perlak di sini boleh bawa sendiri ya. Kalau bila perlu mau bawa spray diganti sendiri bawa, silakan, nggak apa-apa. Yang penting Bunda Rena itu satu, kalau untuk bawa masalah perlak maupun sarung mau ganti spray itu terserah. Yang penting jangan nyuruh Bunda Rena itu terapinya pakai sarung tangan. Karena di sini kan ngurutnya pakai tangan ya, pakai tangan Bunda nih. Ya pastinya tangan ini bersih dong ya kan, bersih karena mau pegang orang, kulit orang itu juga semuanya kan beda-beda ya. Bisa jadi ada yang sensitif kulitnya, di Bunda Rena sendiri bisa Bunda Rena kalau nggak bersih Bunda juga habis pegang orang, takutnya orang itu juga kulitnya gimana ntar ke tempat tangan Bunda Rena juga mungkin bisa jadi sensitif ya. Jadi kalian takut, Bunda Rena pun juga takut ya. Cuma kalau untuk terapi pakai sarung tangan Bunda Rena kan nggak bisa, karena kalau masalah kayak maupun kain apa bisa bawa sendiri, tapi kalau sarung tangan Bunda Rena itu nggak bisa pakainya karena gini, Bunda Rena itu ngurut pakai tangan nih ya, pakai tangan. Kalau sumpama pakai sarung tangan ya, itu gimana Bunda Rena itu bisa lihat penyakitnya, titiknya di mana? Karena kalau orang ngurut pakai sarung tangan kan nggak bisa dicari titik yang bermasalahannya di mana. Karena harus sentuhan kulit sama kulit gitu loh. Jadi nggak bisa untuk pakai sarung tangan terasanya nggak ada. Jadi penyakit titiknya di mana yang bermasalah itu nggak tahu Bunda Rena. Bukannya Bunda Rena nggak mau untuk pakai sarung tangan. Yang penting mungkin Bunda Rena udah tahu lah harus bersih gitu ya. Bukan Bunda Rena nolak, bukan. Cuma kalau pakai sarung tangan ya bukannya gimana ya, maaf aja nggak bisa pakai sarung tangan. Karena kalau Bunda Rena dokter itu diperiksa, dia sarung tangan terus diperiksa dari periksa kan udah kedengeran dong penyakitnya ini, penyakitnya itu. Tapi kalau Bunda Rena itu nggak bisa kayak gitu karena diurut itu harus bersentuhan di antara kulit sama kulit. Jadi Bunda Rena tahu, oh ini titik ini yang di sini yang bermasalah, urat ini yang bermasalah. Kan harus benar-benar pakai tangan gitu loh. Kalau untuk pakai sarung tangan ya nggak bakal terasa itu titik penyakitnya di mana, kan nggak tahu. Ntar kalau udah diperiksa, udah diurut pakai sarung tangan ya, ntar kalau dari sini nggak ada perubahan, ntar nyalahin Bunda Rena lagi ya, nyalahin Bunda Rena nih terapi di sana nggak ada kemajuannya apa nggak ada perubahannya ya, karena ngurutnya itu pakai sarung tangan
bukan pakai tangan Bunda Rena yang murni, nggak usah pakai sarung tangan gitu loh. Jadi bukannya Bunda Rena nyalahin orang yang udah pernah terapi nyuruh Bunda Rena sarung tanganan, bukan ya. Cuman biar nggak ada pasien lagi yang kayak gitu. Boleh bawa untuk peralatan kalian sendiri, karena di sini kan spray selalu diganti ya. Terus kain maupun anduk satu pasien itu memang satu anduk satu kain. Cuman kan orang nggak percaya ya. Dikira di sini stoknya itu nggak banyak. Padahal kalau tukang terapi udah siap jadi tukang terapi harus menyetok kain dan anduk yang banyak. Spray pun mungkin walaupun warnanya sama tapi coretnya kan beda-beda. Jadi itu gonta-ganti terus gitu ya. Karena Bunda Rena sendiri juga harus jaga kebersihan. Tapi orang itu kan kalau mungkin nggak percaya ya, kalau nggak lihat sendiri. Tapi kan nggak mungkin secara orangnya udah datang Bunda Rena harus masang spray, kelamaan gitu loh ya. Sebelum orangnya datang Bunda Rena tuh pagi-pagi udah siapin spray, diganti, semuanya harus dibersihin ya, dipel, disapu, tetap bersih. Jadi nggak usah khawatir masalah kebersihan. Kalau memang dari rumah niatnya ke sini mau berobat, pengen sembuh penyakitnya, ya jangan ketakutan di sini ada penyakit. Karena di sini tuh nggak ada penyakit, di sini pengennya nyembuhin penyakit kalian. Jadi jangan ketakutan. Orang yang ketakutan justru malah ntar dikasih penyakit. Ya. Di sini orang yang datang ke sini niatnya dari rumah memang pengen sembuh. Ya, pengen berobat, pengen sembuh, mungkin pengen ikhtiar ke tempat Bunda, mungkin udah ikhtiar kemana-mana, mungkin nggak cocok, siapa tahu ikhtiar ke tempat Bunda itu bisa cocok, bisa sembuh. Jadi nggak usah takut, nggak usah nyuruh yang pakai sarung tangan, karena Bunda Rena itu bukannya pakai sarung tangan itu, sarung tangan kan kalau sarung tangan mesti kan tipis ya, buat ngurut itu pakai tenaga itu nggak bakal bisa, selalu mesti sobek ya. Karena sarung tangan itu tipis, karena kulit sama kulit buat ngurut itu tetap kasar, jadi tetap itu sarung tangan selalu sobek kalau buat ngurut. Jadi Bunda Rena sendiri pun nggak tahu penyakit itu orang titiknya di mana, nggak tahu. Kalau orang yang mungkin udah ahli mah pasti bisa ya, karena kalau oh ini penyakitnya di ini doang gitu. Kalau tempat Bunda Rena kan diurut. Bunda ngurut aja harus pakai tenaga dalam, keringet aja jatuhnya sampai sejagung-jagung ya. Jadi bukan maksudnya cuma dielus-elus pakai sarung tangan itu bisa. Harus pakai tenaga dalam supaya tahu penyakit kalian titiknya di mana. Kalau pakai sarung tangan Mbak nggak bakal tahu penyakit kalian yang bermasalah itu di titiknya sebelah mana. Jadi buat semuanya mungkin yang belum pernah terapi ke tempat Bunda Rena, kalau yang udah pernah terapi sih mungkin udah paham ya. Kalau di sini memang selalu bersih tempat ya. Walaupun memang Bunda Rena akuin Bunda Rena itu punya kucing, tapi insya Allah tempat itu selalu bersih. Gak ada itu tempat yang ibarat kata ada kucing, maksudnya kotoran maupun apa, enggak. Selalu Bunda Rena bersihin setiap pagi sebelum buka itu udah bersih semua. Jadi kalau silakan kalau orang yang mau bawa maupun kain maupun sarung maupun ganti spray sendiri buat nyamekin lagi atasnya sih nggak masalah. Bunda Rena itu nggak ngelarang kok. Yang penting jangan nyuruh Bunda Rena pakai sarung tangan, karena Bunda Rena akuin tuh nggak bisa. Karena nggak diperiksa, ini di sini diurut bukan diperiksa. Kalau periksa itu berarti nggak pakai sarung tangan pun nggak masalah karena diperiksa. Tapi kalau diurut nggak bisa pakai sarung tangan. Jadi ini ya sekedar pemberitahuan aja. Siapa tahu ntar ada yang mau terapi lagi, dia udah siap-siap beli sarung tangan buat Bunda Rena supaya nggak nyentuh kulit kalian. Ya kalau memang maunya nggak kesentuh kulit Bunda Rena, mungkin jangan berobat ke sini. Cari aja tempat terapi yang mau pakai sarung tangan, itu ya. Kalau Bunda Rena bukannya ya nggak sanggupnya Bunda Rena itu takutnya
pas habis diterapi nggak ada perubahannya, ntar Bunda Rena disalahin. Padahal kan Bunda Rena udah ngomong kalau diurut pakai sarung tangan memang nggak bisa untuk lihat penyakit titiknya itu yang bermasalah itu di mana gitu loh ya. Jadi buat bapak-bapak yang pada punya keluhan mungkin ereksi, durasi, turun bero maupun kena prostat, ya kalau mau datang ke tempat Bunda Rena ya tinggal datang aja. Kalau untuk konsul, kalau telepon akhir-akhir ini kan lagi sibuk ya, konsul lewat chat WA aja. Kalau memang kena diabetes maupun tekanan darah tinggi, di situ kan beneran udah ketera ya, di situ udah ada terangannya. Bunda Rena itu sengaja ngasih keterangan di situ, mungkin di YouTube-nya maupun di WA, profil WA dibaca dulu supaya nggak kebanyakan bahas-bahasnya, karena kadang kalau lagi balas-balas tiba-tiba kan memang pasien itu kan udah ada yang datang, jadi untuk balasnya itu kadang lambat. Telepon itu memang jarang diangkat karena banyak pasien. Jadi kalau mau konsul ya WA aja nggak apa-apa, supaya ntar kalau udah selesai pasien kita balas-balas WA kalian gitu ya. Tapi kalau telepon kalau nggak diangkat kalian kesel ya, 2 kali 3 kali selalu nggak diangkat gitu. Mendingan tinggal pesan aja, ninggalin pesan, ntar kalau selesai pasien baru dibalas-balas kayak gitu. Kalau masalah jadwal itu biasa harus pesan dulu, sumpama hari apa, jam berapa, yang penting jangan sampai malam banget. Biasanya kalau malam itu kalau memang masih kosong jam malam diterima, kalau jam malamnya udah penuh banyak jadwal yang mau datang itu udah nggak diterima. Jadi harap dimaklumin aja, kalau memang malamnya udah nggak diterima berarti udah ada yang pesen jam malam, jadi bisa datang pagi jam 10. Jadi kalau memang jam 10 belum buka, karena Bunda Rena harus beres-beres tempat yang buat terapinya dulu ya, bukan karena Bunda Rena masa sih ini gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi jangan seuzon. Kalian kadang pada janji nggak tepat aja, Bunda Rena sabar menunggu ya. Janji hari ini nggak datang, ya udahlah ditunggu, siapa tahu besok datang. Itu Bunda Rena tetap sabar. Cuman kalau yang bales, kalau yang WA bulan kemarin 3 bulan yang lalu udah WA keterangannya udah aku jelasin semua detail-detailnya. Itu orang pura-pura lagi, dari nol lagi pertanyaannya. Kadang Bunda Rena itu ngirimin kalian yang udah pernah ngechat kemarinnya dulunya itu Bunda Rena biasanya aku kirimin lagi tuh biar kalian tahu udah pernah ngechat gitu. Bukannya Bunda Rena nggak sabar, bukan Bunda Rena kesel marah, bukan. Bunda Rena selalu sabar. Kalian udah janji pun nggak datang, Bunda Rena masih sabar menungguin. Siapa tahu hari ini nggak ada waktu, bisa jadi besok ya. Ini ya video ini mungkin ya buat ngasih tahu itu aja sih tentang sarung tangan, supaya yang belum pernah terapi ke sini supaya paham kalau Bunda Rena itu nggak bisa pakai sarung tangan. Tapi Bunda Rena jamin tangan Bunda Rena ini selalu bersih ya, selalu cuci tangan, selalu steril. Karena sebelum ada pasien pun Bunda Rena selalu semprotin pakai ini ya supaya bersih, bukan disemprot pakai air putih biasa ya. Bunda Rena itu beli mahal-mahal supaya kalian tuh tetap sehat. Karena di sini kan pengennya pulang dari sini kan sehat, bukan pulang dari sini kena penyakit kayak gitu. Jadi kalian tuh mungkin harus percaya sama kalian sendiri. Oh iyalah, dari rumah niatnya mau berobat supaya keluhannya sembuh, supaya keluhannya normal. Ya udah, ikhtiar itu dimanapun tetap yang harus kalian percaya itu kesembuhan ya, bukan terapi di kolong jembatan, karena ini terapinya di tempat rumah. Jadi nggak usah khawatir masalah kebersihan gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah pernah nonton video Bunda Rena ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.